Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sekarang kita akan masuk pada topik dekomposisi QR. Jadi, di sini untuk dekomposisi QR, kita diberikan suatu teorema sebagai berikut. Misal di sini kita diberikan suatu matriks yang disimbolkan sebagai matriks A, di mana matriks A merupakan suatu matriks yang berukuran M kali N, atau bisa dikatakan matriks tersebut mempunyai baris sebanyak M dan kolom sebanyak N. Di sini, matriks A merupakan matriks yang memiliki vektor-vektor kolom yang saling bebas linear. Nah, pada saat kita mempunyai suatu matriks yang bebas linear, maka dalam hal ini kita bisa melakukan pemfaktoran terhadap matriks tersebut. Yang mana dalam hal ini kita akan melakukan pemfaktoran sebagai berikut, yaitu melalui proses dekomposisi QR. Bagaimana caranya? Kita akan melakukan pemfaktoran terhadap matriks A dengan merubahnya menjadi suatu bentuk perkalian antara dua buah matriks, yaitu matriks Q dan juga matriks R, di mana dalam hal ini kita bisa tuliskan sebagai berikut, yaitu matriks A itu merupakan hasil perkalian antara matriks Q dan juga matriks R. Atau bisa kita katakan matriks A tersebut kita pecah menjadi dua matriks, yaitu Q dan R. Kemudian kita kalikan. Nah, nilai tersebut yang kita sebut sebagai dekomposisi QR. Sekarang kita akan mencari tahu siapa itu Q dan juga siapa itu R, di mana dalam hal ini Q adalah suatu matriks yang mempunyai ukuran M kali N, dan kemudian R merupakan suatu matriks yang mempunyai ukuran N kali N. Sehingga pada saat kita mempunyai suatu matriks yang berukuran M kali N, kemudian kita kalikan dengan matriks yang berukuran N kali N, nantinya kita akan mendapatkan suatu matriks baru yang berukuran M kali N. Nah, hal tersebut sama seperti ukuran dari matriks yang kita miliki di awal, yaitu matriks A yang berukuran M kali N. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mencari tahu bagaimana sifat-sifat khusus yang dimiliki matriks Q dan matriks R. Di sini, matriks Q adalah suatu matriks yang mempunyai vektor-vektor kolom yang ortonormal. Kemudian untuk matriks R, dia mempunyai sifat khusus, yaitu sifat seperti apa? Dia merupakan suatu matriks segitiga atas, yang mana dalam hal ini dia merupakan suatu matriks yang invertible, atau bisa dikatakan dia adalah suatu matriks yang bisa dibalik, atau dia merupakan suatu matriks yang mempunyai inverse. Jadi, kenapa R bisa seperti itu? Kenapa R bisa seperti ini? Karena R memiliki sifat tersebut. Dalam hal ini, R adalah suatu matriks segitiga dalam hal ini R adalah suatu matriks segitiga atas, sehingga pada bagian diagonal utama ke bawah, di sini kita bisa tuliskan entry-nya adalah 0 semua. Kemudian, pada bagian diagonal utama dan juga diagonal utama ke atas, maka kita bisa cari entry-nya dengan menggunakan formula sebagai berikut, yaitu untuk bagian baris pertama pada matriks R, kita bisa cari dengan menggunakan formula hasil kali antara U1, Q1, dan seterusnya sampai UN, Q1, UN, Qn. Dengan menggunakan pola seperti apa yang sudah kita berikan pada matriks tersebut, kemudian kita bisa mencari matriks R dengan menggunakan formula tersebut. Maka nantinya kita akan susun matriks A sebagai bentuk dari perkalian matriks Q dikalikan dengan matriks R. Setelah kita mengetahui dekomposisi QR tersebut, kita akan mencoba untuk mengerjakan soal tentang dekomposisi QR. Di sini kita diberikan suatu matriks, yaitu matriks A. Matriks A mempunyai ukuran atau mempunyai ordo 3x3, sehingga di sini kita bisa lihat bahwasannya matriks A tersebut mempunyai sebanyak 3 buah baris dan juga 3 buah kolom. Kemudian di sini kita akan coba untuk melakukan pemecahan atau melakukan dekomposisi, atau kita katakan kita melakukan pemfaktoran terhadap matriks A, yang mana kita akan rubah menjadi suatu matriks atau menjadi dua buah perkalian atau menjadi
perkalian antara dua buah matriks, yaitu matriks Q dan juga matriks R. Sehingga dalam hal ini kita akan mencoba untuk mencari siapakah matriks Q dan juga siapa matriks R. Untuk mencari matriks Q, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah silakan kalian ambil siapakah vektor kolom dari matriks A, yang mana dalam hal ini vektor kolomnya kita simbolkan sebagai U1, U2, dan juga U3. Kemudian kita ketahui U1, U2, dan juga U3 adalah vektor-vektor yang saling bebas linear. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba untuk mencari siapakah entry dari matriks Q, yaitu dengan menggunakan proses Gram-Schmidt. Kemudian kita normalisasi agar bisa mendapatkan siapakah Q1, Q2, dan Q3. Sekarang kita akan melakukan proses sebagai berikut, yaitu pertama, silahkan kalian mencari V1, di mana dalam hal ini V1 nilainya sama dengan U1, yaitu suatu vektor yang anggotanya 1,1,1. Kemudian setelah kita mendapatkan siapa itu vektor V1, selanjutnya kita akan melakukan proses normalisasi, yaitu kita akan membagi V1 dengan panjang dari vektor V1. Yang kita dapatkan hasilnya sama dengan akar 3. Kemudian setelah kita mendapatkan Q1 yang mana nantinya kita akan menjadi kolom pertama pada matriks Q, selanjutnya kita akan mencari Q2. Untuk bisa mendapatkan Q2, maka kita akan mencari siapakah V2-nya. Di sini V2 kita cari dengan menggunakan formula, yaitu U2 kita kurangi dengan proyeksi dari U2 terhadap subruang W1. Selanjutnya, kita akan melakukan operasi terhadap formula tersebut. Dan kita dapatkan hasilnya dari V2, yang kemudian setelah kita dapatkan hasil dari faktor V2, kita akan melakukan proses normalisasi, yaitu membagi. Dalam hal ini akhirnya kita akan mendapatkan suatu vektor baru yang kita sebut sebagai vektor Q2, di mana di sini nanti vektor Q2 akan menjadi kolom kedua dari matriks Q. Lalu kita akan mencari siapakah Q3, di mana untuk bisa mencari Q3, maka langkah yang harus dilakukan adalah mencari siapakah V3-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah V3 ketemu, maka silakan kalian bagi dengan panjang dari vektor V3, dan nantinya akan langsung kita dapatkan siapakah vektor Q3. Maka dari itu, kita akan langsung mencari siapakah vektor V3, di mana vektor V3 kita cari dengan menggunakan formulasi sebagai berikut, yaitu U3 kita kurangi dengan proyeksi U3 terhadap subruang W2. Setelah kita masukkan formulanya, semuanya kita dapatkan V3, yaitu vektor yang beranggotakan 0, min setengah, koma setengah. Kemudian kalian cari siapakah panjang dari vektor V3. Dan didapat hasilnya yaitu akar setengah. Silakan langsung kalian bagi V3 dengan panjang dari vektor V3, dan kita dapatkan suatu vektor baru yang kita namakan Q3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan siapa itu Q1, Q2, dan Q3.
langkah yang harus kalian lakukan adalah tuliskan Q1 sebagai kolom yang pertama pada matriks Q. Kemudian silakan kalian isikan Q2 sebagai kolom kedua dan Q3 sebagai kolom ketiga pada matriks Q. Kemudian kita sudah mendapatkan matriks Q secara lengkap, yaitu matriks yang mana dalam hal ini vektor-vektor kolomnya merupakan suatu vektor yang ortonormal. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mencari siapa matriks R. Di mana dalam hal ini untuk bisa mendapatkan matriks R atau untuk bisa membentuk matriks R, di sini kita sudah diberikan formula sebagai berikut. Kita tinggal dalam hal ini matriks R adalah suatu matriks yang merupakan matriks segitiga atas yang berukuran n kali n, yang mana dalam hal ini dia adalah suatu matriks yang invertible. Untuk bisa mengisi entry-entry pada matriks R, di sini kita sudah diberikan formula sebagai berikut. Kita tinggal mencari tahu siapa hasil kali dalam antara U1, Q1, U2, Q1, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya, kita bisa mendapatkan semua unsur yang kita butuhkan. Saat kita sudah mendapatkan semua unsur yang kita butuhkan, kita bisa mendapatkan siapakah matriks R. Setelah kita mendapatkan matriks R, di sini kita akan menuliskan bahwasanya matriks A itu merupakan hasil perkalian antara dua buah matriks, yaitu matriks Q dan juga matriks R. Nah, di sini kita bisa lihat polanya sebagai berikut, yaitu matriks A adalah hasil perkalian antara matriks Q dan juga matriks R. Nah, inilah yang kita sebut sebagai dekomposisi QR, yaitu proses pemecahan atau proses faktorisasi dari suatu matriks A menjadi matriks Q dan juga matriks R, di mana matriks Q juga matriks R adalah suatu matriks yang mana mempunyai sifat-sifat khusus. Yang sifat khusus-khususnya seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, itu adalah proses dari apa yang kita sebut sebagai proses dekomposisi QR. Untuk nomor 4, carilah dekomposisi QR dari A matriks 1, 0, 1, 0, 1, 2, 2, 1, 0. Nah, sekarang kita akan mencari vektor-vektor terlebih dahulu yang ada di kolom A, yaitu untuk U1, 101, untuk U2, 012, untuk U3, 210. Kemudian untuk langkah pertama kita menentukan U1. U1 dicari dari V1, ketemu 101. Kemudian langkah kedua kita mencari V2, di mana V2 menggunakan rumus U2 dikurangi hasil kali dalam U2, V1 dibagi panjang vektor V1 kuadrat dikali V1. Dimasukkan, ketemu hasilnya min 1, 1, 1. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu V3, mencari V3 menggunakan rumus U3 min hasil kali dalam U3, V1 dibagi panjang vektor V1 kuadrat dikali V1 dikurangi hasil kali dalam U3, V2 dibagi panjang vektor V2 kuadrat dikali V2. Dimasukkan angka-angkanya, ketemu hasil 2/3, 4/3, min 2/3. Nah, kemudian kita cek apakah termasuk basis ortogonal. Nah, kita melihatnya dari membuktikan dengan hasil kali dalam. Nah, di sini kita cek apakah hasil kali dalam V1, V2 itu 0, hasil kali dalam V2, V3 0, dan hasil kali dalam V1, V3 0. Nah, setelah kita hitung, terbukti bahwa kita menghasilkan hasilnya ini 0.
Nah, ini disebut sebagai basis ortogonal. Kemudian nanti dibagi dengan panjang masing-masing vektornya. Sekarang kita mencari panjang dari masing-masing vektor. Yang pertama kita mencari panjang vektor dari V1. Ketemu hasil akar 2. Panjang vektor dari V2 ketemu akar 3. Dan panjang vektor dari V3 ketemu 2 akar 6/6. Nah, kemudian untuk menentukan basis ortonormalnya, kita mencari Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk mencari Q1, kita menggunakan rumus V1 dibagi panjang vektor dari V1. Kemudian dimasukkan angkanya, ketemu akar 2/2, 0 akar 2/2. Nah, untuk Q2 menggunakan rumus V2 dibagi panjang vektor dari V2. Nah, ini ketemu hasil min akar 3/3, akar 3/3, akar 3/3. Nah, untuk Q3 menggunakan rumus V3 dibagi panjang vektor dari V3. Dimasukkan angkanya, ketemu hasil akar 6/6, akar 6/3, min akar 6/6. Kemudian ketemu hasilnya dari Q1, Q2, dan Q3. Sekarang kita mencari R matriks. R matriks dicari menggunakan rumus matriks dari hasil kali dalam U1, Q1, 0, 0, hasil kali dalam U2, Q2, hasil kali dalam U2, Q2, hasil kali dalam U2, Q1, hasil kali dalam U2, Q2, 0, hasil kali dalam U3, Q1, hasil kali dalam U3, Q2, hasil kali dalam U3, Q3. Nah, ini dicari satu-satu nilainya terlebih dahulu. Ketemu hasilnya seperti ini. Akar 2, 0, 0, akar 2, akar 3, 0, akar 2, min akar 3/3, 2 akar 6/3. Nah, yang ditanya tadi di komposisi QR dari A. A-nya matriks diketahui tadi 1, 0, 1, 0, 1, 2, 2, 1, 0. Kemudian Q-nya diketahui ini. Akar 2/2, 0, akar 2/2, min akar 3/3, akar 3/3, akar 3/3, akar 6/6, akar 6/3, min akar 6/6. Dan R-nya ini diketahui hasilnya akar 2, 0, 0, akar 2, akar 3, 0, akar 2, min akar 3/3, 2 akar 6/3. Kemudian untuk nomor 6, carilah dekomposisi QR dari A. 1, min 1, 1, min 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ditentukan dulu vektor-vektor yang ada di kolom A. Ini ada U1 yaitu 1, min 1, 1, min 1. U2, 0, 1, 0, 0. U3, 1, 1, 1, 1. Nah, pertama kita menentukan U1 terlebih dahulu. U1 sama dengan V1 yaitu 1, min 1, 1, min 1. Kemudian menentukan V2 dengan rumus U2 min hasil kali dalam U2, V1 dibagi panjang vektor dari V1 kuadrat dikali V1. Dimasukkan angka-angkanya, ketemu hasil 1/4, 3/4, 1/4, min 1/4. Nah, kemudian kita mencari V3 dengan rumus U3 min hasil kali dalam U3, V1 dibagi panjang vektor V1 kuadrat dikali V1 dikurangi hasil kali dalam U3, V2 dibagi panjang vektor dari V2 kuadrat dikali V2. Dimasukkan angkanya, ketemu 2/3, 0, 2/3, 4/3. Nah, kemudian dicek apakah ini merupakan ortogonal atau tidak dengan menggunakan hasil kali dalamnya. Nah, ini dicari hasil kali dalam V1, V2, hasil kali dalam V2, V3, hasil kali dalam V1, V3, apakah hasilnya 0. Dan setelah kita hitung, ini kita menghasilkan angka 0, berarti ini merupakan basis ortogonal. Kemudian kita mencari panjang masing-masing vektornya, dicari masing-masing panjang vektor dari V1 ketemu 2, panjang vektor dari V2 ketemu 2 akar 3/4, panjang vektor dari
V3 ketemu 2 akar 6 per 3. Nah, kemudian untuk ini basis ortonormalnya, kita mencari nilai dari Q1, Q2, dan Q3. Untuk mencari nilai Q1, kita menggunakan rumus V1 dibagi panjang vektor dari V2. Dimasukkan angkanya, ketemu setengah, min setengah, setengah, min setengah. Kemudian untuk Q2, menggunakan rumus Q2 dibagi panjang vektor dari V2. Ketemu hasilnya akar 3 per 6, akar 3 per 2, akar 3 per 6, min akar 3 per 6. Kemudian untuk Q3-nya menggunakan rumus V3 per panjang vektor V3. Ketemu hasilnya 1 per akar 6, 0, 1 per akar 6, 2 per akar 6. Maka sudah kita temukan nilai dari Q1, Q2, dan Q3. Kemudian kita mencari R matriks, menentukan R matriks menggunakan rumus matriks dari hasil kali dalam U1, Q1, 0, 0, hasil kali dalam U2, Q1, hasil kali dalam U2, Q2, 0, hasil kali dalam U3, Q1, hasil kali dalam U3, Q2, hasil kali dalam U3, Q3. Nah, ini dicari nilainya satu-satu terlebih dahulu. Kemudian kita mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian yang ditanyakan di komposisi QR dari A. Nah, tadi A-nya sudah diketahui di soal, Q-nya dicari sudah ketemu, dan R-nya dicari sudah ketemu. Berarti ini sudah terjawab. Selanjutnya, poin nomor 5. Diketahui definisi suatu matriks persegi dengan sifat A inverse sama dengan A transport disebut sebagai matriks ortogonal di mana A dikali A transport sama dengan A transport dikali A sama dengan identitas atau sama dengan 1. Nah, karena memang A transport merupakan inverse dan harus matriks persegi. Kemudian kita langsung saja ke contoh. Untuk contoh 1, diketahui matriks A 3 per 7, 6 per 7, 2 per 7, 2 per 7, 3 per 7, 6 per 7, 6 per 7, 2 per 7, min 3 per 7 adalah matriks ortogonal. Karena A dikali A transport sama dengan A transport dikali A sama dengan identitas. Nah, sekarang kita hitung. Untuk A dikali A transport ketemu hasilnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, karena ini saling tegak lurus dan panjangnya ini 1, 1, 1, 1, maka ini disebut matriks ortogonal di mana dia terbukti bahwa A dikali A transport sama dengan A transport dikali A sama dengan identitas. Maka ini vektor kolomnya membentuk himpunan ortogonal. Nah, kemudian pada contoh nomor 2 diketahui matriks rotasi A cos X sin X min sin X cos X ortogonal. Lah, kenapa ini ortogonal? Langsung saja dicari. Jika ini A dikali A transport, itu akan menghasilkan seperti ini. Ada matriks cos X min sin X sin X cos X, cos X min sin X sin X cos X. Nah, ketemu hasilnya 1, 0, 0, 1. Nah, matriks ini merupakan matriks identitas, maka terbukti bahwa dia merupakan matriks ortogonal. Selanjutnya, yaitu poin 6. Buktikan teorema di halaman 11. Untuk teorema vektor baris dan kolom matriks ortogonal merupakan teorema yang saling ekuivalen. Artinya jika A ortogonal, maka pernyataan selanjutnya benar. Nah, teoremanya itu untuk suatu matriks A n kali n. Yang pertama, A ortogonal. Yang kedua, vektor-vektor baris dari A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali Euclid. Yang ketiga, vektor-vektor kolom dari A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali Euclid.
Nah, yang dimaksud dengan ekuivalen itu jika satu benar, maka dua benar. Lalu jika satu benar, maka tiga benar. Dan jika dua benar, maka tiga benar. Jadi saling keterkaitan antar yang lain. Nah, pembuktian yang akan saya lakukan yaitu pembuktian 1, maka pernyataan 2 benar. Jika pernyataan 1 benar, maka pernyataan 2 benar. Misalkan A adalah matriks ortogonal N kali N. Nah, RI ini merupakan vektor baris ke I dari matriks A. Akan dibuktikan bahwa R1, R2 sampai dengan Rn. Di sini maksudnya Rn adalah himpunan ortonormal. Nah, di sini bentuk dari matriks A yang bentuk sebenarnya merupakan kumpulan dari vektor-vektor baris. Seperti ini. Di sini R1, R2, lalu R3. Nah, sehingga jika ditransposkan, maka vektor baris tadi berubah menjadi vektor kolom, yaitu dari bentuk seperti ini. Sini R1, R2, R3. Nah, di sini hanya dinotasikan saja R1, R2 sampai dengan Rn, R1, R2 sampai dengan Rn. Nah, didefinisikan sesuai matriks ortogonal, yaitu A dikali A transpos. Nah, di sini hanya perkalian seperti biasa, yaitu R1 kali R1, R1 kali R2, dan seterusnya, hingga membentuk matriks. Di mana matriks ini sesuai dengan syaratnya, yaitu membentuk matriks identitas. Nah, bagaimana caranya membentuk matriks identitas? Yaitu dengan hanya jika RI kali RI sama dengan 1 dan RI kali RJ sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Nah, yang dimaksud dengan I di sini yaitu angka-angka setelah R-nya tersebut. Seperti contohnya kayak R1 dengan R1, R2 dengan R2. Nah, berdasarkan kesamaan matriks diperoleh R1 kali R1 sama dengan 1 untuk I-nya itu 1, 2, dan seterusnya. Dan RI dikali RJ sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Lalu dari persamaan di atas diperoleh panjang dari RI sama dengan RI kali RI pangkat setengah atau akar RI kali RI. Di mana hasilnya itu akar 1 sama dengan 1. Nah, dari sini kita sudah membuktikan bahwa persamaan yang diperoleh itu merupakan himpunan ortonormal. Maka pernyataan 1 benar, maka pernyataan 2 juga benar, terbukti. Lalu pernyataan 1 benar, maka pernyataan 3 benar. Misalkan A adalah matriks ortogonal N kali N. RI merupakan kolom ke I dari matriks A. Akan dibuktikan bahwa R1, R2, hingga Rn di sini adalah himpunan ortonormal. Maka bentuk sebenarnya dari matriks A yaitu karena di sini vektor kolom, jadi bentuknya itu seperti ini. Sini R1, R2, hingga Rn. Nah, di sini hanya dinotasikan saja di mana R1 ini akan membentuk kumpulan matriks kolom. Nah, sehingga A transposnya akan membentuk vektor baris yang memiliki bentuk hasilnya seperti ini.
R1 hingga Rn didefinisikan sesuai matriks ortogonal, yaitu A dikali A transpos. Nah, ini perkalian seperti biasa, teman-teman. Dan akan membentuk sebuah vektor-vektor. Karena A matriks ortogonal, maka A kali A transpos sama dengan matriks identitas. Dengan syarat jika RI kali RI sama dengan 1, RJ kali RI sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Berdasarkan kesamaan matriks diperoleh, RI kali RI sama dengan 1 untuk I sama dengan 1, 2, hingga ke N. Dan RI kali RJ sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Lalu dari persamaan di atas diperoleh panjang RI. Nah, panjang RI-nya sama dengan 1. Berdasarkan persamaan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa R1, R2, hingga Rn adalah himpunan ortonormal. Maka pernyataan 1 benar, pernyataan 3 benar, dan terbukti. Lalu pernyataan 2 benar, maka pernyataan 3 benar. Misalkan RI adalah vektor baris ke I dari matriks A yang membentuk himpunan ortonormal. Seperti ini yang tadi saya jelaskan. Vektor baris. Di sini hanya notasinya di mana merupakan kumpulan vektor-vektor baris hingga ke Rn. Diketahui bahwa vektor baris dari matriks A membentuk himpunan ortonormal jika A matriks ortogonal. Jadi vektor baris dari matriks A membentuk himpunan ortonormal jika A matriks ortogonal. Sehingga harus dibuktikan dan menghasilkan A transpos, yaitu membentuk vektor-vektor kolom seperti ini. Nah, membentuk vektor-vektor kolom sedemikian hingga A kali A transpos sama dengan A transpos kali A sama dengan matriks identitas. Nah, dimisalkan P sama dengan A transpos, sehingga vektor kolom dari P merupakan transpos vektor baris dari A. Nah, sehingga dapat disimpulkan P merupakan vektor kolom. Akan dibuktikan P kali P transpos sama dengan identitas. Diperhatikan bahwa P kali P transpos sama dengan di sini karena P sama dengan A transpos makanya diganti jadi A transpos dikali dipangkatin transpos. Jadi membentuk seperti ini, teman-teman. Bentuk A transpos dikali A yang ditransposkan sama dengan matriks identitas yang ditransposkan. Nah, matriks identitas yang ditransposkan akan menghasilkan matriks identitas itu sendiri. Maka terbukti bahwa P kali P transpos sama dengan matriks identitas, sehingga vektor kolom dari P membentuk himpunan ortonormal. Maka dapat disimpulkan bahwa transpos matriks dari A adalah vektor kolom ke J dari matriks A yang membentuk ortonormal. Sehingga pernyataan 2 benar, maka pernyataan 3 pun benar. Begitu pula sebaliknya. Lalu teorema selanjutnya. Yang pertama, inverse dari matriks ortogonal adalah ortogonal. Yang kedua, hasil dari matriks ortogonal adalah ortogonal. Yang ketiga, jika A ortogonal, maka determinan A sama dengan 1 atau determinan A sama dengan -1. Nah, pembuktian. Untuk pembuktian yang pernyataan pertama di sini tidak bersifat ekuivalen. Jadi kita membuktikan satu persatu pernyataan. Pernyataan pertama yaitu inverse dari matriks ortogonal adalah ortogonal. Misalkan A adalah matriks ortogonal,
Nah, P-nya ini sama dengan inverse dari A. Akan dibuktikan P adalah matriks ortogonal, maka perlu ditunjukkan bahwa P inverse sama dengan P transpose. Karena A matriks ortogonal, sehingga berlaku A inverse sama dengan A transpose. Maka P matriks sama dengan, karena P sama dengan A inverse, jadi di sini kita ganti menjadi A inverse yang diinverskan. Nah, A inverse ini karena matriks ortogonal sama dengan A transpose, maka di sini kita ubah menjadi A transpose. Nah, di sini terjadi sifat keterbalikan dari transpose, di mana transposnya yang ditukar keluar dan inverse-nya yang ke dalam, sehingga A inverse ini sama dengan P dan sama dengan P, sehingga sama dengan P transpose, sehingga terbukti P merupakan matriks ortogonal. Lalu pernyataan yang kedua, hasil dari matriks ortogonal adalah ortogonal. Nah, misalkan A dan B adalah matriks ortogonal, sehingga A transpose dikali A sama dengan matriks identitas, dan B transpose dikali B sama dengan matriks identitas. Misalkan P itu sama dengan A yang dioperasikan dengan B. Akan dibuktikan P merupakan matriks ortogonal sedemikian hingga P transpose dikali dengan P. Di sini karena P sama dengan matriks A dikali B, maka kita masukkan matriks A kali B-nya. Nah, karena transpose, di sini masing-masing kita transposkan A transpose sehingga B transpose. Nah, di sini ini sifat asosiatif, di mana A-nya yang dikurungkan dengan A. Karena ini perkalian semua, sehingga hasilnya pun sama saja. Lalu A transpose dikali A akan menghasilkan matriks identitas, karena A merupakan matriks ortogonal. Jadi syarat ini terpenuhi. Lalu B transpose dikali matriks identitas dikali B akan menghasilkan B transpose dikali B. Lalu B transpose dikali B sama dengan matriks identitas, karena matriks B merupakan matriks ortogonal. Maka diperoleh P transpose dikali P sama dengan matriks identitas, sehingga P sama dengan AB adalah matriks ortogonal. Ini, maaf, ini P. Lalu pernyataan 3. Jika A ortogonal, maka determinan A sama dengan 1 atau determinan A sama dengan min 1. Misalkan A matriks ortogonal, sehingga berlaku A transpose dikali A sama dengan matriks identitas. Akan dibuktikan determinan A sama dengan plus minus 1. Lalu diketahui bahwa determinan matriks identitas adalah 1, sehingga 1 sama dengan determinan matriks identitas, karena determinan matriks identitas adalah 1. Nah, identitas ini merupakan matriks identitas merupakan atau sama dengan A transpose dikali A, karena sifat dari matriks ortogonal yang ini. Lalu sama dengan kita pisahkan determinan A transpose dikali determinan A, seperti ini, sama dengan determinan A dikali determinan A, sama dengan determinan A pangkat 2. Nah,
determinan A pindah ruas ke 1. Jadi plus minus akar 1. Dan sama dengan, karena akar 1 sama dengan 1, maka sama dengan plus minus 1. Maka pernyataan ketiga yaitu terbukti. Untuk poin 6 selesai. Lalu selanjutnya ke poin 7. Apakah converse dari pernyataan 3 berlaku? Jika iya, coba buktikan. Jika tidak, beri contoh penyangkalnya. Nah, jawabannya di sini converse dari pernyataan 3 tidak berlaku. Maka kita harus memberi contoh penyangkalnya. Yaitu dimisalkan sebuah matriks A sama dengan 2, 5, 1, 2. Jika dideterminankan, itu 2 dikali 2 kurang 1 dikali 5. Maka sama dengan min 1. Sedemikian hingga kita masukkan ke syarat dari matriks ortogonal. A dikali A transpose. Nah, 2, 5, 1, 2 dikali dengan 2, 1, 5, 2. Yaitu dengan cara seperti ini. Atas kali baris pertama dikali kolom pertama, lalu baris pertama dikali kolom kedua, dan seterusnya. Yaitu 4 tambah 25, 2 ditambah 10, 2 ditambah 10, 1 ditambah 4. Sama dengan 29, 12, 12, 5. Karena hasilnya bukan matriks identitas, maka A dikali A transpose tidak sama dengan 1. Sehingga disimpulkan bahwa converse dari pernyataan 3 tidak berlaku. Selanjutnya poin ke-8. Untuk poin 8, buktikan teorema matriks ortogonal sebagai operator linear. Teoremanya berbunyi, jika A adalah matriks N kali N, maka pernyataan berikut ekuivalen. Untuk nomor 1, A ortogonal. Untuk pernyataan nomor 2, norm AX sama dengan norm X. Untuk semua X pada Rn. Untuk yang ketiga, AX dikali AY sama dengan X dikali Y untuk semua X dan Y pada Rn. Dengan pembuktian yang dibuktikan nomor 1 sampai nomor 2. Misalkan bahwa ortogonal. Misalkan bahwa A adalah ortogonal. Sehingga A transpose kali A sama dengan identitas. Ambil sembarang vektor X himpunan Rn. Perhatikan bahwa norm AX kuadrat itu adalah AX, AX. Dimisalkan W sama dengan AX, berarti sama dengan W, W. Sama dengan A kali W ditranspos dikali AW. Sama dengan W transpos dikali A transpos dikalikan dengan A dikali W. Sama dengan W transpos dikali A transpos kali A dikalikan dengan W. Sama dengan A dikali X ditransposkan dikali AX. Sama dengan X transpos A transpos AX sama dengan X transpos dikali identitas dikali X. Karena identitas dikali X itu sama dengan X, maka hasilnya X transpos dikali X sama dengan X, X. Kembali ke sini, apabila AX, AX sama dengan AX norm AX kuadrat, maka X, X sama dengan norm X kuadrat. Jadi norm AX sama dengan norm X untuk semua anggota X himpunan Rn. Untuk pembuktian 2 terhadap 3, misalkan bahwa A adalah matriks bujur sangkar sedemikian sehingga norm AX sama dengan norm X untuk setiap X himpunan Rn. Akan dibuktikan bahwa AX dikali AY sama dengan X dikali Y untuk setiap X, Y himpunan Rn. Perhatikan bahwa norm X ditambah Y
kuadrat sama dengan X ditambah Y, X tambah Y. Sama dengan X ditambah Y transpos dikali X ditambah Y. Sama dengan X transpos dikali X ditambah 2X transpos dikali Y. Sama dengan Y transpos kali Y. Sama dengan norm X kuadrat ditambah 2X transpos dikali Y. Sama ditambah norm Y kuadrat. Dengan cara yang sama dapat diperoleh dengan norm A dikali X ditambah Y kuadrat. Sama dengan norm AX ditambah AY kuadrat. Itu sama halnya dengan AX ditambah AY, AX ditambah AY. Sama dengan AX ditambah AY ditransposkan dikalikan dengan AX ditambah AY. Sama dengan norm AX kuadrat ditambah 2 dikali AX transpos dikali AY. Sama dengan norm Y kuadrat. Karena norm AX sama dengan norm X dan norm AY sama dengan norm Y. Dan norm A dikali X ditambah Y sama dengan norm Y ditambah X. Berarti AX ditransposkan dikali AY itu sama dengan X transpos dikali Y. Dengan kata lain, AX dikali AY sama dengan X dikali Y. Untuk selanjutnya, pembuktian 3 terhadap 1. Misalkan AX dikali AY sama dengan X dikali Y. Kita ketahui bahwa AX dikali AY sama dengan X dikali A transpos AY. Maka X dikali Y sama dengan X dikali A transpos dikali AY. Jika X dikali Y min X dikali A transpos AY sama dengan 0. Sehingga didapatkan X dikali Y min A transpos dikali AY sama dengan 0. Maka X dikali 1 min A transpos dikali A dikalikan Y. Persamaan di atas berlaku untuk semua X himpunan Rn. Maka persamaan di atas juga berlaku untuk X sama dengan A min A transpos dikali A dikalikan Y. Maka 1 dikurangi A transpos dikali A dikalikan Y itu sama dengan dikali 1 min A transpos kali A dikalikan Y sama dengan 0. Dan berdasarkan sifat positivitas kali dalam didapatkan A min A transpos dikali A dikalikan Y sama dengan 0. Karena persamaan di atas berlaku untuk semua Y anggota Rn, maka berlaku Y bukan sama dengan 0. Haruslah 1 min A transpos dikali A sama dengan 0. Maka A transpos dikali A sama dengan identitas. Sehingga A adalah matriks ortogonal. Kesimpulannya, semuanya terbukti bahwa teorema tersebut ekuivalen. Untuk yang poin 9, kerjakan soal latihan matriks ortogonal untuk nomor 1, 2, dan 8. Untuk nomor 1, tunjukkan bahwa matriks A, matriks 4/5, 0, min 3/5, min 9/5, 4/25, min 12/25, 12/25, 3/5, 16/25 adalah ortogonal dengan A. Definisi, B. Teorema vektor baris dan kolom matriks ortogonal pernyataan kedua. Dan yang C. Teorema vektor baris dan kolom matriks ortogonal pernyataan ketiga. Untuk penyelesaiannya, untuk nomor 1 dengan definisi disebutkan sebagai matriks ortogonal di mana A dikali A transpos itu sama dengan A transpos dikali A yang hasilnya akan identitas. Untuk A dikalikan A transpos, matriks A dikalikan dengan matriks A transpos sama dengan matriks A transpos dikalikan matriks A. Hasilnya adalah 1 min 144 per 125, 0, min 144 per 125, 437 per 125, min 672 per 625,
0 min 672 per 625 sama 1. Itu bukan sama dengan matriks identitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa matriks A bukan merupakan matriks ortogonal karena A dikali A transpos bukan sama dengan A transpos dikali A bukan sama dengan identitas. Maka vektor basis dan vektor kolomnya tidak membentuk himpunan ortogonal. Untuk yang B dengan pernyataan kedua, teorema vektor baris dari matriks ortogonal vektor-vektor baris dari matriks A adalah untuk U1 4/5 0 min 3/5, untuk U2 min 9/5 4/25 min 12/25, untuk U3 12/25 3/5 dan 16/25. A ortogonal apabila vektor U, vektor U1, U2 sama dengan vektor U2, U3 sama dengan vektor U1, U3 sama dengan 0. Dan norm U1 sama dengan norm U2 sama dengan norm U3 sama dengan 1. Maka untuk vektor U1, U2 didapatkan 4/5 dikali min 9/5 ditambah 0 dikali 4/25 ditambah min 3/5 dikali min 12/25. Dan didapatkan hasilnya adalah min 144/125. Untuk yang vektor U2 sama U3, min 9 ini terdapat min 9/25 dikali 12/25 karena U2 terhadap U3. 4/25 dikali 3/5 ditambah min 12/25 dikali 16/25 dan didapatkan hasilnya adalah min 672/625. Begitu pula untuk vektor U1 dan terhadap U3. U1 min 4/5 dikali 12/25 0 dikali 3/25 min 30/5 dikali 16/25 didapatkan hasilnya adalah 0. Lalu mencari panjang vektor. Untuk panjang vektor U1 didapatkan hasilnya adalah 1. Untuk panjang vektor U2 didapatkan hasilnya adalah akar 2185/25. Untuk panjang vektor U3 didapatkan 1. Karena vektor U1, U2 bukan sama dengan vektor U2, U3, bukan sama dengan vektor U1, U2, dan bukan sama dengan 0, maka panjang vektor U2 bukan sama dengan 1. Maka tidak terbukti sedemikian sehingga dapat disimpulkan bahwa matriks A bukan merupakan matriks ortogonal. Untuk pernyataan yang ketiga, teorema vektor kolom dan matriks ortogonal, vektor-vektor kolom dan matriks A adalah U1 itu didapatkan 4/5, min 9/5 dan 12/25. Untuk U2 0 4/25 3/5. Untuk U3 didapatkan min 3/5, min 12/25 dan 16/25. Matriks A dikatakan ortogonal apabila vektor U1 terhadap U2 sama dengan vektor U2 terhadap U3 sama dengan vektor U1 terhadap U3 sama dengan 0. Dan panjang U1 sama dengan panjang U2 sama dengan panjang U3 sama dengan 1. Dengan perhitungan didapatkan vektor U1 terhadap U2 hasilnya adalah 0. Vektor U2 terhadap U3 hasilnya 432/625. Vektor U1, U3 terhadap U3 didapatkan hasilnya 192/625. Sama halnya dengan di atas mencari panjang masing-masing vektor. Panjang vektor U1 dengan perhitungan didapatkan akar 2569/25. Panjang vektor U2 didapatkan
akar 241 per 25. Panjang U3 didapatkan 1. Karena vektor U1 terhadap U2 bukan sama dengan vektor U1 terhadap U3, bukan sama dengan 0, dan panjang U1 bukan sama dengan panjang U2, bukan sama dengan 1, maka tidak terbukti sedemikian sehingga dapat disimpulkan bahwa matriks A bukan merupakan matriks ortogonal. Untuk yang nomor 2, inverse dari A2, dicari inverse dari matriks A. Untuk mencari inverse itu rumusnya menggunakan 1 per determinan A dikali adjoint A. Dengan hasil matriks A dengan didapatkan determinan 629 per 625. Jadi A inverse sama dengan 1 per determinan hasilnya 629 per 625 ini nanti dengan hasilnya dan adjoint dari matriks A. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan matriks dari inverse dari matriks A tersebut adalah ini 244 per 629 min 225 per 629 60 per 629 576 per 629 500 per 60 629 915 per 629 min 723 per 629 min 300 per 629 dan 80 per 629. Inilah hasil dari matriks A, inverse dari matriks A, inverse dari matriks A. Untuk yang nomor 7, buktikan bahwa matriks B, matriks ini adalah ortogonal. Syarat ortogonal tadi ya, B dikali B transpose itu sama dengan B transpose dikali B sama dengan identitas. B, matriks B dikali matriks B transpose itu sama dengan matriks B transpose dikali matriks B sama dengan adalah matrik identitas. Jadi matriks B adalah matriks ortogonal karena B dikali B transpose sama dengan B transpose dikali B sama dengan identitas. Maka vektor basis dan vektor kolomnya membentuk himpunan ortogonal. Nah, karena merupakan ortogonal, maka dicari inverse-nya. Untuk mencari inverse, tadi rumusnya 1 per determinan B dikali adjoint B. Determinan dari matriks B sendiri itu adalah 1. Maka inverse dari matriks B adalah 1 per 1 dikali adjoint dari matriks B. Nah, jadi untuk inverse dari matriks B sendiri itu adalah min akar 2 per 2, 0 akar 2 per 2, akar 6 per 6, min akar 6 per 3, akar 6 per 6, akar 3 per 3, akar 3 per 3, akar 3 per 3. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.